Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nur Rasyidah Muslimah. Perkenalkan, nama saya Riza Maliana Suleha. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai strategi menciptakan budaya perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam organisasi selalu terjadi, baik disadari maupun tidak. Setiap perubahan yang terjadi harus diperhatikan dan dicermati, karena dapat berpengaruh terhadap keefektifan suatu organisasi. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai suatu nilai sistem bersama dalam suatu organisasi, yang mana dijadikan sebagai pedoman atau landasan oleh para anggota organisasi, serta menjadi pembeda atau ciri khas dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi sendiri diciptakan dan disepakati oleh para anggota organisasi terdahulu. Kemudian, anggota yang lain akan mempelajari dan beradaptasi pada budaya yang berlaku dalam organisasi tersebut. Dan secara tidak langsung, budaya tersebut akan menggerakkan para anggota organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Untuk selanjutnya itu ada karakteristik budaya organisasi. Menurut Robin, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada innovation and risk-taking, yaitu organisasi mendorong para anggotanya untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua ada attention to detail, yaitu analisis dan perhatian terhadap rincian secara mendetail. Yang ketiga yaitu ada outcome orientation, yaitu berorientasi pada hasil, bukan pada teknik atau proses. Yang keempat ada people orientation, yaitu mempertimbangkan efek dari setiap anggota organisasi. Yang kelima ada team orientation, yaitu membebankan pekerjaan pada suatu tim, bukan pada individu. Yang keenam ada aggressiveness, yaitu organisasi mendorong setiap anggotanya untuk memiliki sikap agresif dan kompetitif. Yang ketujuh adalah stability, yaitu menjaga stabilitas dari organisasi tersebut. Budaya organisasi sendiri memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan suatu organisasi. Di antaranya yang pertama, sebagai peran pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, sebagai rasa identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu sebagai alat penggerak kinerja yang tinggi untuk meningkatkan komitmen dan menambah konsistensi perilaku para anggota organisasi. Dan yang keempat, yaitu budaya organisasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan sistem sosial para anggota organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat budaya organisasi. Yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu mementingkan tujuan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, yaitu menjaga stabilitas organisasi. Selanjutnya, ini mengenai budaya berprestasi. Budaya organisasi yang positif mengarah pada peningkatan produktivitas, semangat kerja anggota, serta mempertahankan kemampuan pekerja yang terampil. Sedangkan sikap negatif dalam budaya organisasi memiliki dampak yang buruk pada kinerja, bukan hanya pada diri sendiri, melainkan berpengaruh juga kepada para anggota yang lain. Dengan menumbuhkan budaya positif dalam organisasi akan sangat membantu para anggota dalam menjaga organisasi agar tetap dapat berjalan dengan lancar, serta mampu membuat para anggota menjadi senang dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Budaya berprestasi merupakan budaya dari orientasi hasil yang menghargai daya saing, inisiatif pribadi, dan prestasi. Budaya semacam ini menumbuhkan rasa pencapaian dan sikap positif terhadap kesuksesan. Dengan memahami dan menyadari arti pentingnya budaya organisasi bagi setiap individu dalam organisasi, maka hal tersebut dapat mendorong para manajer untuk menciptakan culture atau budaya yang menekankan pada interpersonal relationship yang tentunya juga akan lebih menarik bagi setiap anggota organisasi dibandingkan dengan work text. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Samratul Amalia dan menjelaskan tentang cara menciptakan budaya perubahan. Menciptakan budaya perubahan adalah menanamkan spirit of change pada setiap individu dalam organisasi.
Berikut beberapa cara untuk menciptakan budaya perubahan. Yang pertama yaitu sharing knowledge. Knowledge merupakan salah satu sumber daya perubahan yang melekat pada diri seseorang yang dapat dijadikan alat untuk membudayakan perubahan dalam organisasi karena knowledge atau pengetahuan dapat melahirkan inovasi dan kreativitas baru yang dapat mendorong organisasi untuk berubah. Sharing knowledge mendorong individu untuk selalu berinteraksi satu sama lain sehingga masing-masing individu dapat meningkatkan knowledge-nya. Sharing knowledge merupakan interaksi antar individu yang dapat merubah cara pandang seseorang tentang pentingnya perubahan dan menumbuhkan semangat untuk berubah. Cara yang kedua untuk menciptakan budaya perubahan yaitu dengan memberikan penghargaan kepada individu. Appreciating merupakan kunci sehingga inovasi yang dihasilkan tidak pernah terhenti. Setiap individu terus berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru serta terbiasa dengan perubahan karena tanpa berubah mereka akan kalah oleh pesaingnya. Appreciating berarti manajemen tingkat atas harus melakukan interaksi dengan pekerja di tingkat bawah. Pimpinan harus menyadari bahwa sumber perubahan bisa berasal dari setiap lapisan dalam organisasi. Menanyakan sesuatu kepada individu sesuai dengan kapasitas dan keahliannya merupakan salah satu cara untuk menghargai keberadaannya dan langkah yang efektif untuk membudayakan perubahan. Ide-ide yang berasal dari setiap individu dalam organisasi merupakan sumber perubahan yang sangat berharga karena ide tersebut berasal dari kalangan bawah yang biasanya menggambarkan keadaan organisasi yang sesungguhnya. Cara yang ketiga adalah melakukan aktivitas untuk kepentingan organisasi. Membudayakan perubahan dapat dilakukan dengan merubah cara pandang setiap individu dalam melakukan aktivitasnya. Rasa kepemilikan organisasi harus ditanamkan dalam setiap pikiran orang, sense of belonging for organization, bahwa setiap aktivitas yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Penanaman paradigma ini sangat penting untuk menghindari kecenderungan status quo yang dapat menghinggapi pikiran setiap individu. Rasa kepemilikan yang sangat besar terhadap organisasi akan menciptakan individu yang cerdas dan kreatif karena mereka akan berusaha sesuai dengan peran dan kemampuannya untuk menghasilkan ide dan gagasan yang dapat menjadikan organisasi tumbuh dan berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu cara mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan. Nah, perubahan merupakan salah satu komponen dalam seleksi alam yang mana setiap individu harus berusaha untuk mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi dan menyesuaikan sebaik mungkin dengan perubahan yang ada. Karena itulah individu harus memiliki pola pikir yang baik. Pola pikir merupakan akar dari proses perubahan. Pola pikir menentukan cara kita melihat diri sendiri, keadaan diri saat ini, dan keadaan dunia sekitar. Nah, pola pikir juga akan menentukan cara kita bertindak saat menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, pergaulan dengan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, sistem kepercayaan. Nah, faktor yang paling dominan mempengaruhi pola pikir adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan atau sistem keyakinan juga mampu mengarahkan seorang karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaannya. Oleh sebab itu, memelihara kepercayaan sangatlah penting bagi individu maupun organisasi. Adapun cara mengubah pola pikir dengan membangun pola pikir efektif, di antaranya yang pertama, sadar dengan pola pikir yang dimiliki. Di sini mengenali dan belajar pola pikir diri sendiri. Dari pikiran akan mengaruhi perasaan dan akhirnya ikut mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Ini merupakan cara yang efektif membentuk pola pikir sukses dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang memandang hidup dengan positif. Yang ketiga, paksa diri untuk keluar dari zona nyaman. Berada dalam kondisi yang stabil tanpa adanya tantangan, namun berhati-hatilah dengan pikiran yang mendorong untuk tetap tinggal dalam kondisi yang nyaman, yang akan membuat stuck dan tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, ubah kebiasaan. Kebiasaan atau rutinitas ini sangat kuat mempengaruhi pola pikir manusia. Untuk menjadikan kebiasaan buruk menjadi rutinitas yang baik membutuhkan proses yang jelas. Yang kelima, berani gagal. Pola pikir sukses adalah pola pikir yang tidak takut gagal. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada orang yang sukses dalam sehari. Ada kegagalan dan penolakan yang akan
dihadapi untuk menjadi orang yang berhasil. Yang keenam, belajar menerima kenyataan. Orang yang sukses adalah orang yang lapang dada menerima apa yang terjadi dan mampu menyelesaikan dengan baik. Yang ketujuh, belajar dan aplikasikan. Orang yang memiliki pola pikir sukses akan berusaha untuk terus belajar dan menerapkan apa yang dipelajari.